Jadi pengertian puasa menurut syar'i yaitu menahan diri dari sesuatu yang akan membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera, salam rahayu. Malam Kang Sari, malam sehat. Alhamdulillah. Untuk malam ini kita akan membahas, sebentar lagi kan bulan puasa Ramadan ya. Kita ini ada satu tema. Ini tentang hakikat puasa. Mungkin untuk lebih jelasnya saya lemparkan langsung tema ini ke Kang Nur, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hakiki atau hakikat puasa. Jadi pemaknaan hakiki sebenarnya kan itu makna batin, makna dalam. Jadi kita akan membahas dari dua sisi ya. Jadi pengertian puasa menurut syar'i terlebih dahulu kita bahas. Jadi pengertian puasa menurut syar'i yaitu menahan diri dari sesuatu yang akan membatalkan puasa. Ya. Seperti salah satu yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, dan bersetubuh, dan yang lainnya. Itu kan salah satu pembatalan puasa. Jadi apabila pembatalan tersebut dia lakukan, maka ruksak atau batalah puasanya. Kalau batal tidak jadi. Jadi hasilnya minim atau nol. Nah, dalam keterangan puasa-puasa syar'i ada yang diwajibkan dan ada yang disunahkan. Seperti puasa Ramadan itu mungkin sudah menjadi keputusan kompak seluruh ulama, hukumnya wajib. Puasa sunnah itu banyak ayat. Ada Senin, Kemis, puasa sunnah. Ada puasa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Ada puasa Rajab, dan lain sebagainya. Padahal hikmah dari puasa, kalau kita baca secara syar'i, sebenarnya ini sangat luar biasa, itu syar'i. Karena dalam keterangan-keterangan yang lain banyak. Jadi hikmah berpuasa itu, kalau berbicara tentang fadilah atau keunggulan, itu banyak. Seperti salah satu dalil yang menyatakan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini kan kita meliriknya. Dalam puasa tersebut jangan sekedar menahan sesuatu yang membatalkan. Jadi supaya lebih afdal, jadi ranahnya kita bawa ke hakikinya puasa, atau disebutkan batin kita pun berpuasa. Seperti itu. Karena kan ada keterangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jadi tanya Rasul menyatakan ada umatku yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga dia berpuasa menahan daripada pembatalan, tapi tidak ada keutamaan dalam puasanya. Berarti puasanya ruksak. Ruksak bukan batal tapi ruksak. Jadi nilainya itu agak mengurang. Nilai-nilai positifnya agak mengurang. Mungkin hanya menahan laparnya doang. Iya. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Iya.
Kan dalam konteks ibadah ya kita harus agak lebih dewasa ya. Iya. Apalagi kan kita umur udah hampir berapa nih. Jadi konteksnya jangan selalu menggugurkan kewajiban aja Iya. menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana supaya menaikkan kualitas keimanan kita. Karena kan gini setiap anjuran-anjuran agama itu yang kita lakukan itu nilainya pasti akan berbeda-beda walaupun pekerjaannya sama. Seperti sholat, Kang Sari sholat. Itu sholatnya dan Kang Sari walaupun gerakannya sama tetapi nilainya akan berbeda tergantung apa? Tergantung hakikinya. Bagaimana dia menerapkan pemasangan kolbu ini seketika waktu sholatnya. Seperti sholatnya ngawur. Tapi dalam gerakan rapi. Tapi pikiran sholatnya kemana-mana. Udah ke pasar lah pikirannya. Udah ke pabrik lah. Itu kan mengurangi kualitas. Sehari sholatnya ya khusyuk. Khusyuk dia sholatnya. Jadi sama pekerjaannya tetapi hasilnya akan berbeda. Sedangkan yang akan menguatkan keimanan itu kualitas ibadahnya yang tinggi itu bisa menambah potensi keimanannya. Tetapi kalau ibadahnya tidak sampai kena khusyuk, sulit untuk menambah keimanan. Ya, paham ya? Paham insyaallah. Jadi dalam hakikat puasa dalam arti makna batin puasa. Jadi batin itu ditatanya dalam hati kita. Jadi jasad kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan jima dan pembatalan-pembatalan yang lainnya, hati pun harus berpuasa. Jadi makna syar'i tadi menahan sesuatu yang membatalkan secara jasad. Nah, usahakan dalam puasa tersebut menahan segala sesuatu yang membatalkan hati kita. Contohnya gini nih, Ustadz, kan sering nih, contohnya saya aja ya, kalau punya masalah, iya fisik kita kan nggak nimbulin ya, tapi hati kita ngegerutu, itu dapat nggak itu? Itu kan kalau untuk batin ya, kita jelaskan dulu bagaimana maksud daripada batin kita itu supaya ikut puasa. Jadi kita hindari atau kita perangi yang namanya angkara murka, yang namanya hasud, yang namanya sombong, yang namanya ria, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Berarti gini, seketika kita berpuasa, apapun, perkara apapun ya, kontak kita, itu mah kontak kepada makhluk dengan makhluk, atau kontak kita kepada pekerjaan kita, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, disitulah kita harus tahan. Dengan mengucapkan, kan kalau di istilah kitab kita mengucapkannya ana soimun, saya lagi puasa. Seperti gitu. Jadi supaya tidak batal batin ini. Itu. Terus bagaimana kalau yang dikatakan oleh tadi ya, itu tuh ngerunak. Makanya di situ ada peperangan dulu kan ya. Jadi usahakan. Jadi kita itu harus bertahan, jangan ikuti runekan yang ada dalam hati. Seperti ada sesuatu yang bikin kita itu marah, kita tahan supaya tidak marah. Berarti kalau kita tahan, ya kita mempertahankan puasa hakiki itu. Tetapi kalau kita terbawa emosi, berarti ya secara batin kita batal. Jadi puasa syariatnya tidak batal, tetapi batinnya itu batal. Seperti itu. Apalagi kayak gini nih. Kan udah menggerutu, udah gini, ada lagi nambah satu orang. Udah kamu puasa-puasa amat, begitu aja kamu masih menggerutu, gimana itu? Itu kan tadi ya kita namanya juga manusia ya, jadi berperang lah. Karena kan perang yang paling berat itu memerangi hawa nafsu. Karena kan Rasul juga menyatakan ya. Jadi kalau perang fisik itu ada waktu, ada tempat, dan ada jangkanya. Tapi kalau perang hati itu akan seterusnya kita memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Pokoknya hal apapun yang akan membuat kita marah, emosi, jengkel dan lain sebagainya, kita harus kuat, kita pertahankan. Ya pokoknya gini saja, simpel saja. Apabila belum terkena kepada fisik kita, misalkan nggak kena tonjok atau apa gitu kan, hanya sekedar cacian, ucapan,
ya wis, masa bodohin aja. Kalau nggak menghindar ya. Kalau enggak kita menghindar. Itu. Karena gini hakikatnya. Seperti seorang benci kepada kita. Terus kita terbawa emosi, kita pun ikut-ikut benci. Jadi nilainya 11, 12. Dia benci, ya kita pula benci. Iya. Berarti semuanya kalah. Berarti itu kita gagal memerangi puasa hakiki dalam batin kita. Jadi perlu kita itu ya mengamati, kita itu ya perlu dengan kesabaran, dengan kegigihan. Tujuannya untuk apa sih puasa hakiki itu? Kalau di spiritual kan ya, Iya. harus menata hati. Kalau kita banyak batalnya, ya tidak akan ada kenaikan makom. Karena yang disebut kenaikan makom itu gini, dari awal kita memerangi terlebih dahulu, memerangi rasa emosi, memerangi rasa benci, setelah kita tidak batal, itu akan timbul yang namanya ikhlas, ridho, syukur yang sesungguhnya. Jadi tidak ada peperangan lagi, tetapi yang sesungguhnya, yang nyatanya dalam hati kita. Gitu. Paham? Gimana? Ada yang ditanyakan lagi untuk lebih luas? Nih untuk gini, ini tentang bicara tentang hukum aja ya puasa ya. Kan apa tentang suami istri ini banyak yang nanya ke saya. Kan dia ini malam ini dia berjima ya kan, berjima sama satu pasangan. Terus mungkin dia lupa atau gimana, nggak langsung mandi dulu, dia tidur. Pas begitu sahur dia lewat, tapi dia niatnya pengen puasa. Bangun pagi, sahur nggak dapet, ini nggak dapet, terus itu bisa nggak itu dilanjutin puasanya atau gimana itu? Ya kalau puasa gini, untuk ukuran puasa kalau kita berbicara tentang fikih berarti ya, berarti kerana fikih berarti puasa mungguh syariat. Ya kalau berpuasa untuk fikih puasa bulan Ramadan, kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, kita kan harus niat dari malam. Terus kita nggak sahur, malamnya berjima, nggak sempat mandi, subuh lewat, bangun-bangun kesiangan. Tetap sewaktu muncul fajar itu sudah mulai hitungan awal untuk penahanan dari pembatalan. Berarti kalau kita belum melaksanakan pembatalan, kita sudah terhitung puasa. Nah di situ ya kita tinggal lanjutin puasa dan mandi di situ ya, mandi junub. Namun di situ kan mandi junubnya kita ya harus benar-benar hati-hati ya, takut ada air yang masuk ke lubang gitu kan ya. Berarti puasanya terusin. Tetap ya kita kodok subuhnya, mandi junub, ya puasanya terusin. Insya Allah diterima ya. Ya, yang penting ini aja sih, yang penting ya kita secara syariat kita jalankan dari perkara yang bisa membatalkan puasa, dan secara hakiki ya batin kita pun harus menata diri kita itu supaya hati kita itu tetap lebih baik, yang tidak mengikuti keegoan atau hawa nafsu yang ada dalam hati kita ya. Ya mudah-mudahan cukup ya sedikit pembahasan tentang hakiki daripada puasa. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.